Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yahya Rifandaru di channel Sinau Urip ya. Ya, kembali lagi saya itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, bukan pencerita, bukan bukan pendongeng, bukan penyanyi dan bukan orang yang orang biasa yang mencoba untuk bercerita, nggak punya ilmu apa-apa. Jadi saya prinsipnya cuma menyampaikan apa yang saya tahu, itu pun juga bersumber dari pengalaman sendiri dan juga narasumber ilmu yang saya dapatkan dari mana aja, yang memang saya yakini itu adalah ilmu yang memang memang diberikan atau diperjalankan oleh Tuhan sendiri untuk belajar gitu. Jadi ya misalkan nih teman-teman ada yang berpikiran, oh tiba-tiba kamu jadi banyak ngomong soal seperti itu, soal kegaiban, soal apa segala macam, itu ilmunya dari mana gitu, kok bisa tahu itu dari mana? Sebenarnya kan gini ya, prinsipnya itu ya otomatis kalau ilmu itu kan dari lingkungan kita sekitar, karena kita niat untuk mencari gitu ya. Dari siapapun itu ya, kita nggak kalau menurut saya sih, saya nggak perlu memvalidasi siapa dia gitu, karena Tuhan itu memberikan tuh bisa lewat mana saja, lewat siapa saja, lewat mana saja. Kemudian itu kan cuma media. Jadi ya bisa dari diri kita sendiri, bisa dari kejadian, hikmah, atau bisa jadi dari guru, dari orang lain. Jadi nggak perlu validasi. Oh misalkan oh dia tuh bukan siapa-siapa kok kamu percaya sama dia, misalkan itu nggak bisa dilihat seperti itu. Karena yang saya yakini Nabi Muhammad pun dulu juga digituin, siapa kamu, bukan siapa-siapa, tiba-tiba ngomong soal Tuhan gitu. Waktu itu di zamannya Mekah masih mempercayai kepercayaan leluhur gitu kan. Nabi Muhammad datang dengan kondisi yang asing, situasi yang asing, kemudian dengan orang yang sedikit seperti itu. Bukannya saya menyamakan hal itu, tapi ini ada prinsip penyaluran ilmu yang sama gitu. Jadi dari orang-orang yang mungkin nggak tahu dia siapa, nggak terkenal, atau bukan siapa-siapa, bukan ustadz, bukan memang itu hanya untuk orang-orang yang mau mencarinya saja gitu. Jadi ya itu yang jawaban saya ketika misalkan ditanya, kok tiba-tiba kamu ngomong seperti itu dan lain-lain, padahal kamu itu kan graphic designer, ilustrator, seniman, terus apa hubungannya dengan hal seperti itu? Ya memang semuanya ada hubungannya, ada hikmahnya, karena kembali lagi profesi dunia itu memang ya sekedar untuk menyampaikan, karena menyampaikan apa yang saya rasa, apa yang saya pikirkan juga. Ya, selain mencari rezeki untuk dunia, untuk hidup juga, manusia itu wajib menyampaikan hal-hal yang memang kenyataan yang harus disampaikan gitu. Jadi kalau misalkan saya tahu hal seperti ini dan saya diem aja, ada rasa yang kayak ini salah deh, aku harus memang coba berbagi kayak gitu. Ya lalu prinsipnya gini, semua cerita, semua hikmah itu kan semua dirancang kita kayak menyusun puzzle ya. Jadi memang itu pelajaran hidup yang kita, memori kita yang lama, kemudian kita susun, kita gabungkan dengan memori yang baru, ternyata mengandung suatu hikmah, mengandung satu cerita yang bisa menjadi terutama buat diri sendiri ya, yang kalau bisa di-share untuk orang lain ya mungkin akan disampaikan lebih general, tapi untuk diri sendiri itu yang bisa itu adalah yang mengajarkan adalah yang disebut dengan guru sejati atau Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah pasti nanti kalau saya bilang Tuhan yang ada dalam diri kita, pasti banyak dikomplain. Mungkin sebagian orang menganggap seperti itu, tapi nanti akan dijelaskanlah lebih lanjut. Tapi intinya sebenarnya gini sih ya. Jadi pengetahuan itu kan datang itu karena kita niat untuk mencari. Jadi katakanlah sesimpel gini, pada waktu itu awalnya tuh saya ingin mengenal Tuhan, bukan belajar agama tapi ingin mengenal Tuhan gitu kan, karena saya nggak tahu Tuhan itu seperti apa waktu itu kayak gitu. Ternyata saya mendapatkan satu informasi bahwa jika kamu ingin mengenal Tuhan, maka Tuhan itu sebenarnya lebih dekat dari urat lehermu, dan kamu akan ditarik lebih cepat daripada keinginanmu. Ini kan menimbulkan pertanyaan ya. Jadi rasa penasaran itu muncul dari, maksudnya ini apa ya gitu, di urat leher, kemudian akan menarikmu dengan cepat, lebih cepat dari dugaanmu, itu seperti apa. Nah ternyata itu ya setelah itu barulah diberi pengetahuan, dari mulai diperjalankan seperti apa yang akhirnya menemukan
hikmah-hikmah dan pengetahuan, oh ternyata seperti ini gitu. Jadi pengetahuan itu tuh datangnya nggak cuma bersumber dari buku yang sudah divalidasi gitu, atau artinya ya mau buku, mau kitab, mau apa, itu hanya media, tapi Tuhan itu kan memberikan bisa lewat apa aja gitu. Jadi lewat hikmah kehidupan, lewat rasa, lewat pikiran, artinya kita kan harus berpikir ya, sebagai manusia itu kan harus berpikir ya. Maka afala tafakkarun, kamu harus berpikir, dan berpikir itu juga bukan berpikir tentang dunia saja, tapi berpikir tentang untuk apa aku ada, untuk apa aku diturunkan dunia ini, untuk apa. Nah, ketika kita penasaran mencari hal itu, maka dengan cepat Tuhan akan memberikan pengetahuan tentang itu gitu. Nah, ini jadi kayaknya episodenya jadi berbeda ya, tapi nggak apa, ini kali ini episodenya memang nggak nyambung dengan episode yang 6, tapi masih melanjutkan tentang masih ada hubungannya dengan episode 5, yaitu tentang perjalanan 4 apa 5 ya, saya lupa. Perjalanan mesin waktu ke masa depan tanpa mesin waktu itu ya, pokoknya masih ada kaitannya dengan itu. Jadi ya sebenarnya itu perjalanan itu adalah perjalanan ini kesadaran kesadaran sendiri itu apa sih gitu. Jadi kan ya ini saya mencoba bercerita, menjelaskan, semoga juga saya masih bisa menjelaskan, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan nggak salah ya. Ini pengetahuan saya juga dari berbagai sumber yang saya dengarkan macam-macam gitu ya, tentang pengalaman pribadi juga, termasuk pengalaman yang perjalanan ke masa depan itu intinya kan seperti ini. Jadi sebenarnya kan sesimpel gini, pada prinsipnya segala sesuatu itu adalah energi. Jadi energi itu bukan Tuhan. Nah, Tuhan itu lebih dalam, lebih detail, dan maksudnya itu kita nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Tuhan itu kan bukan sebutan, tapi substansi yang ada dan meliputi segalanya, termasuk energi itu sendiri. Energi itu kan hukumnya kekal, nggak bisa diciptakan, nggak bisa dihancurkan, tapi bisa dikembangkan. Nah, itu adalah substansi yang terdalamnya, itu adalah Tuhan itu sendiri, yang sebenarnya namanya juga bukan Tuhan, tapi Tuhan itu kan sendiri bahasa gitu, tapi ada substansi atau zat gitu yang memang nggak bisa dijelaskan. Nah, intinya kita ketahui itu dulu gitu. Jadi, nah ketika prinsipnya gini, penciptaan atau manifestasi dari energi itu mewujud membesar, katakanlah menjadi pertama mungkin dari partikel subatomik lah. Ilmu fisika kuantum itu kan memang nggak bisa dilihat dengan pembuktian secara empiris, tapi ada yang membuktikan, cuman memang belum sampai sekarang memang belum selesai pembuktiannya. Jadi masih di dalam proses pembuktian yang lebih lanjut ya, dari subatomik yang di breakdown lagi menjadi partikel proton, elektron, neutron, kemudian dalamnya ada kuark, anti kuark, lalu boson, high boson. Nah, habis itu ada partikel yang memang nggak bisa dijelaskan. Nah, itulah yang dalam fisika kuantum disebut partikel Tuhan yang memang nggak bisa dijelaskan. Nah, semua itu kita langsung ke atom ya. Atom itu kan tumbukan, gesekan, tabrakan, itu adalah prinsip pembentukan alam semesta ya. Jadi semua itu kan berawal dari kosong tapi isi tapi kosong. Itu maksudnya adalah karena panca indera itu nggak bisa menjelaskan apa itu kosong, apa itu isi, tapi itu substansi yang memang nggak bisa dijelaskan. Pokoknya kayak gitu ya, nggak bisa dijelaskan. Itulah yang membentuk semua yang ada di alam semesta gitu. Jadi kalau misalkan Tuhan menciptakan, maksudnya itu bukan Tuhan sebagai sosok menciptakan seperti meng-create kayak manusia, itu enggak, tapi dengan prinsip tadi itu, tumbukan, gesekan, ya kayak seperti prinsipnya itu seperti ini, seperti prinsip seks gitulah. Jadi semua kan berasal dari tumbukan, dari gesekan, kemudian meledakan, kemudian terjadilah ledakan, membentuk sesuatu partikel-partikel yang akhirnya partikel-partikel itu memadat semakin sempurna. Lalu ada partikel yang disebut DNA, kemudian DNA menjadi kromosom, bla 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 bla, menjadi makhluk, dan kemudian menjadi makhluk, akhirnya menjadi semakin sempurna menjadi manusia. Itu sesimpel itu sih. Nah, manusia sendiri itu yang diyakini paling sempurna itu sebagai wakil atau prototipe dari semesta besar.
manusia ini semesta kecil gitu, atau makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, maka dari itu otak dari manusia itu adalah sebuah receiver maksudnya, alat penerima sinyal. Jadi Tuhan yang tidak bisa dijelaskan tadi itu memberikan pengetahuan itu adalah melalui sistem otak kita. Nah, otak kita itu juga bukan cuma fisik, tapi yang mengandung satu sistem eterik kelistrikan yang memang nggak kelihatan, tapi itu adalah jadi mengandung satu sistem kelistrikan di seluruh tubuh itu yang bisa disebut dengan, kalau di istilah Hindu atau Jawa mungkin cakra ya. Jadi ada 7, kalau di human design ada 9. Itulah pusat aliran dari energi. Dan energi itu apa aja? Energi di sini adalah energi yang berupa informasi, berupa ilmu pengetahuan, termasuk rezeki dan lain-lain, tergantung masuknya melalui center atau cakra yang mana gitu. Kalau misalkan kita kan tadi masih membahas soal ini ya, pengetahuan dari mana sih datangnya. Nggak baca buku tapi kok ngerti gini, tapi kok langsung percaya aja dengan apa yang kata orang. Itu terkait dengan dari di sini ini ya, dari kepala itu ada dua center atau 2 cakra yang memang di situ ada terbuka atau divine, artinya jadi orang-orang yang mudah untuk mempercayai, atau bukan mempercayai aja tapi bisa menganalisa, menyerap dengan cepat itu karena mengolah rasa. Tapi itu sebenarnya awalnya memang dari bawah dulu ya. Karena kan ada 9 titik lubang masuknya energi itu yang diolah, tapi beda-beda yang masuk. Nah, itu bisa dilatih dengan cara kalau istilahnya ya hening. Ya, hening itu apa sih ya? Ini istilahnya itu menyelaraskan kesadaran dengan kesadaran yang ya, alam semesta gitulah. Jadi kesadaran puncaknya di kesadaran Tuhan itu. Kayaknya ini harus dijelaskan secara runut, tapi kayaknya agak ini ya, butuh waktu panjang ya. Atau gini aja, jadi sesimpel gini. Di otak kita itu kan ada percikan-percikan listrik, yaitu adalah ether ya, atau ya ether itu bagian dari kelistrikan atau nyawa itu. Jadi makanya kalau kita tidur itu, kita nafas itu kan kayak otomatis ya, nyawanya masih ada, kelistrikannya masih ada, tapi ruhnya udah deep sleep, itu udah masuk ke kesadaran Tuhan kan. Kita nggak ingat deep sleep berapa durasinya kan, kita nggak pernah ingat. Tapi nyawa itu ya kelistrikan atau ether itu tadi gitu. Nah, di sini otak itu ketika kita deep sleep kan nggak berpikir, nggak ingat sama sekali. Ya itu berarti kan nggak aktif ya, inaktif. Jadi itu kesadarannya itu udah berada di kesadaran Tuhan. Jadi ruhnya itu ruh atau kesadaran itu udah berada di kesadaran Tuhan gitu. Jadi nggak ingat. Nah, pokoknya itu tuh bisa dilatih dengan cara meditasi, tafakur, dzikir, atau apapun jenisnya, semedi dalam bahasa apapun sama, cuman yang berbeda cuma kata-kata aja, tapi tujuannya sama, bahasanya aja yang berbeda. Nah, itu bisa diakses. Itu sebenarnya tujuannya untuk menselaraskan gelombang otak, menurunkan gelombang otak. Jadi kayak semacam kalau tidur kita tuh mengalami mengalami itu, tapi dalam keadaan kita nggak sadar. Jadi tidur itu kan kita mulai belum ngantuk, itu kita berada di gelombang otak antara beta menuju ke alfa. Itu kan masih ada pikiran-pikiran, bayangan ini, bayangan itu, terus masih pikiran masih aktif ya. Lalu kita mulai masuk ke alfa, itu nanti mulai ada sayap-sayap, mulai masuk mimpi-mimpi yang setengah-setengah. Nah, nanti mulai masuk ke gelombang delta, ke theta. Itu udah mulai ada yang baru gitu. Ini apa ini. Nah, itulah yang kayak saya ceritakan kemarin tuh, yang belum pernah kita imajinasikan. Itu bukan halusinasi, tapi itu memang kita udah mulai masuk ke kesadaran, di antara kesadaran kesadaran. Pokoknya masih ada kesadaran, tapi
kesadaran jaga ya, masih ada sedikit gitu, masih ada kesadaran jaga sedikit, makanya muncul itu kayak menonton film gitu ya. Nah setelah itu kita masuk deep sleep, itu kalau misalnya theta apa ya, atau lebih dalam lagi, itu udah nggak inget apa-apa. Nah, itu udah kesadarannya manusia berpikir itu udah hilang, udah kesadaran Tuhan udah istilahnya udah ngikut kesadarannya Tuhan gitu. Nah jadi kalau misalkan yang kembali lagi ke cerita soal perjalanan masa depan yang nggak disadari, itu ternyata ya memang karena waktu kita masuk ke dalam kesadaran antara itu tadi itu, ya ibaratnya udah, bukan ibarat sih ya, memang itu aslinya memang udah di kesadaran ya, hampir masuk kesadaran Tuhan tapi diperjalankan gitu. Jadi ya kayak semacam diperlihatkan sesuatu gitu, ruhnya itu berkelana gitu loh, berwisata kemana-mana, karena memang ruh sendiri itu kan punya Tuhan itu sendiri, jadi percikannya, jadi ya terserah mau dibawa kemana aja, jadi memang nggak terikat ruang dan waktu. Tapi karena kesadaran kita itu kesadaran sekarang antara tadi itu, jadi menganggap ini apa ya, kok tiba-tiba ada ini ya, rasanya itu memang sekarang tapi kok zaman dulu, apa masih bingung antara, karena kita memang masih dalam kesadaran sekarang setengah-setengah gitu. Ribet ya jelasinnya ya, agak belibet, saya juga bingung cara ngomongnya sih ya, tapi kurang lebih itu. Jadi memang itu semua itu terkait dari gelombang otak. Jadi karena otak kita itu ya sama kayak gelombang radio lah. Kalau gelombang radio itu kalau misalkan kita kan bisa kemana-mana gitu, jadi cuma receiver, jadi otak kita tuh cuma receiver aja lah, receiver, lalu mulut ini sebagai corongnya, sebagai mikrofon, apa istilahnya, speakernya gitu lah. Jadi diterima dari sini masuk ke pusat bukaan cakra mahkota istilahnya, atau head center ya, lalu masuk ke asna atau ke pineal, itu diolah, dianalisa. Nah itu kalau dua ini tuh aktif atau define, itu lebih mudah untuk menerima informasi seperti itu gitu. Nah ini juga terkait dengan apa yang saya pernah sampaikan tentang kliwon. Si kliwon itu emang ada kecenderungan aktif karena apa? Karena dia mewakili 5 unsur. Jadi semuanya ada kelima unsur anasir ini plus 1 ether atau bapak angkasa ini. Jadi bumi 4, 1 angkasa. Nah, karena si 1 ini karena gabungan ini, jadi otomatis bukaan untuk menerima energinya itu lebih gampang, karena memang tercipta di waktu kliwon itu. Kliwon itu kan ether ya, angkasa. Makanya cakra head atau mahkota dan pineal atau ajna itu define gitu. Jadi itu kalau di Jawa itu kliwon, tapi kalau di secara human design mungkin ya saya nggak tahu kapan waktu jelasnya, tapi lebih detail lagi sih. Tapi itu terkait dengan waktu, kemudian hari, tanggal, tahun, tempat, dan konstelasi alam semesta waktu itu seperti apa. Itu yang memang kalau human design itu lebih detail sih bacanya, nggak kalau di Jawa kan istilahnya ilmu titan gitu. Banyak banget ya, saya bingung jadi ngomongnya ceritanya ya, tapi kurang lebih gitulah. Mungkin teman-teman udah pernah mendengar atau pernah baca gitu soal seperti ini. Tapi yang jelas semua itu adalah bukan klinik, bukan gaib, atau bukan hal-hal yang tabu untuk dibicarakan, karena itu adalah neuroscience gitu. Jadi ada hubungannya dengan ya ilmu biologi, ilmu fisika, ya itu neuroscience. Karena pada prinsipnya hanya karena kita nggak bisa mengakses dengan panca indera saja, makanya itu dianggap sebagai sesuatu hal yang nggak kelihatan gaib, atau ya karena itu diciptakan kata gaib atau itu kan kayak untuk menakut-nakuti aja sih menurut saya sih. Karena kalau diakses ya, itu ilmu itu kan menurut saya sih sangat bisa mendongkrak kemajuan dunia. Saya rasa sih karena bangsa timur itu kan dari dulu tuh kan memang ini ya, memang semua itu ahli, bahkan orang terbang, orang levitasi, orang semuanya itu kan di orang-orang timur. Nah itu kayaknya kalau nggak salah itu memang disengaja diburamkan oleh ini ya, waktu zaman kolonial, zaman penjajahan itu diburamkan, atau orang-orang barat itu sengaja zaman dulu. Tapi ya kalau sekarang orang barat malah mempelajari itu gitu, makanya banyak orang barat tuh yang mulai meditasi, kembali ke alam, kembali segala macam bla bla bla, itu nggak kayak orang timur. Kalau orang timur sekarang malah lebih parah, lebih ke materialistis segala macam gitu, lebih ke ilmu ekonomi material. Padahal orang barat tuh udah mulai masuk ke arah kesadaran murni gitu.
Nah, kalau menurut saya sih mungkin awalnya mereka dulu yang memburamkan itu. Jadi seolah-olah eh, generasi keturunan mungkin dari saya ke atas saya itu hal-hal seperti ini tuh dianggap hal yang tabu, karena emang dari zaman dulu tuh udah di stop, nggak usah masuk ke hal-hal seperti itu gitu, sama entah itulah sama penjajah atau sama di zaman kolonial atau pengaruh apa saya nggak tahu, tapi yang jelas zaman dulu nenek moyang kita itu orang-orang jaduk lah istilahnya, orang-orang Jawoto gitu loh, yang memang apa namanya hal seperti itu tuh udah biasa. Nah sekarang itu kita tuh memang seperti dibuka lagi, itu harus apa namanya, harus mulai kembali ke kesadaran itu gitu. Nah untuk menjelaskan seperti ini tuh sebenarnya mungkin ya, kalau mungkin yang belum pernah apa namanya ya kemasukan informasi atau pengetahuan seperti ini mungkin akan skeptis ya, tapi mungkin kalau dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang lebih empiris, lebih ke sains, mungkin akan lebih menarik untuk generasi-generasi saya dan di bawah saya gitu, karena kecenderungan untuk mendengarkan kata-kata apa namanya ya, kata-kata yang sekarang itu mungkin bisa dibilang lebih keren, padahal ya itu cuma masalah bahasa aja sih. Kalau menurut saya sih kalau dengan kata-kata yang lebih ke bahasa Inggris atau apa gitu mungkin lebih keren, jadi kayak neuroscience, terus kayak semacam energi apa segala macam, itu mungkin masih lebih bisa diterima daripada saya bilang soal apa namanya yang terkait dengan budaya Jawa atau apa, mungkin apa sih itu klannya apa padahal itu ajaran itu udah ada sejak lama gitu ya. Mungkin hanya ini masalah bahasa, tapi untuk di generasi sekarang mungkin hanya pilihan bahasanya menjelaskan lebih apa ya, lebih lebih ke salah sains aja sih gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah baca atau dengar kisahnya tentang Tesla, mungkin juga bisa menjadi inspirasi tentang neuroscience kayak gini ya. Jadi yang dulu dia dianggap sebagai penyihir padahal dia itu orang yang sangat berjasa, sampai saat ini kita bisa menikmati internet dan lain-lain, komunikasi itu kan karena dia juga. Itu sebenarnya ilmu neuroscience, dia tuh ilmu apa namanya, fisika yang waktu itu nggak diterima gitu loh. Zaman waktu itu tuh fisikanya dia itu pengetahuannya dia tuh belum diterima gitu, seperti itu. Baik teman-teman, kayaknya saya juga agak kebingungan dan bertele-tele menjelaskannya. Ya tapi mungkin karena saya harus benar-benar diolah dulu, mungkin nanti suatu saat atau di lain episode akan diulas lebih detail, lebih dalam lagi, atau mungkin kalau diskusi mungkin lebih asik kan, mungkin mau live itu lebih asik kali ya. Tapi untuk kali ini sih mungkin untuk gambaran dan apa namanya ya, semoga teman-teman nggak terlalu skeptis dan menganggap kok saya jadi seperti itu gitu ya, mungkin seperti itu, karena semua ada cerita, ada hikmahnya di balik itu. Jadi ya mudah-mudahan memang ini bisa lebih menjelaskan, dan semoga juga ada sesuatu yang bisa diambil, ada manfaatnya dari video yang ini ya. Kali ini mungkin bukan masuk episode gak enak ya, masukin gak apa lah ya, tapi gak ada ceritanya gitu. Oke teman-teman, sekian untuk yang video kali ini, sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, semoga sehat selalu.